selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan lagi. Dan meskipun kita beribadah secara online, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Ya, sebelum kita akan mulai ibadah ini, kita mau bersaat teduh terlebih dahulu. Mari kita bersaat teduh. Kita mau mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus, mengagungkan nama Allah di atas bumi nan permai, langit nan cerah, kasih tersemai dalam hidup semesta. Mari kita naikkan pujian ini. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali, meskipun kami tidak berada dalam satu gedung, tapi kami percaya Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan kami menyerahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya dalam nama selama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup hauya. Amin. Ya, pagi hari ini sebelum ibadah, Tante mau tanya nih, sudah siapkan Alkitabnya belum? Kalau belum, siapkan Alkitabnya. Siapkan Alkitabnya dulu ya. Nah, Tante punya Alkitab juga. Alkitabnya besar, wah besar sekali ya. Alkitab ini menceritakan apa sih? Alkitab ini kalau dibuka ya, kalau dibuka halaman pertama gitu ya, ada kitab Kejadian. Ya, Kejadian ini menceritakan Allah, bagaimana Allah menciptakan dunia. Untuk apa Allah menciptakan dunia? Untuk kemuliaannya ya. Dan Allah tidak hanya menciptakan dunia, tapi Allah juga menciptakan saya. Allah menciptakan saya untuk apa? Untuk mengenal Dia. Ya, untuk apa lagi? Untuk mengasihi Dia. Sudah mengasihi Dia, Allah menciptakan kita untuk kita memberitakan Dia. Ya, kita naikkan pujian ini, ya. Semuanya buka suaranya untuk memuji nama Tuhan. Allah menciptakan dunia untuk kemuliaannya.
kita menjadi kemuliaan Tuhan. Gimana caranya kita menjadi kemuliaan Tuhan? Kita harus pakai hidup kita, seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Makanya kita harus hati-hati menggunakan mata kita, menggunakan tangan kita, menggunakan kaki kita, bahkan menggunakan mulut kita. Kita naikkan pujian ini dengan pakai gerakan, dan semuanya anak-anak bangkit berdiri, kita akan pakai gerakan. Kita menggunakan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, ya. Dan kita juga mau membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kalian lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh memuji nama Tuhan, kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Bila sebentar Tuhan,
Tuhan tolong kami supaya kami boleh duduk diam mendengarkan, supaya setiap firman tidak berlalu begitu saja, tapi kami boleh mendengarkannya dengan baik, kami boleh merenungkannya, dan kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Tuhan pimpin guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan juga berikan hikmat. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak semua. Kita bersyukur hari ini kita masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Nah, Tante akan kasih ilustrasi sebelum Tante akan memulai firman Tuhan hari ini ya. Ada 3 orang anak yang pergi ke sekolah minggu. Si A, si B, dan si C. Tiba saatnya mereka harus memberikan persembahan. Nah, si A tuh bilang gini, aduh, saya lupa lagi bawa uang persembahan. Saya nggak bisa kasih deh. Tuhan marah nggak ya? Ya udah deh. Saya akan berdoa kepada Tuhan dan saya janji saya akan memberikannya minggu depan. Si A bilang gitu. Si B denger. Terus si B bilang gini, kamu nih gimana sih? Lihat dong, saya kasih persembahan besar uangnya 50.000. Keren nggak? Wah. Lalu temannya sebelahnya lagi si C. Si C ini berpikir dalam hatinya, aduh saya juga lupa lagi. Aduh saya lupa gak bawa uang persembahan. Gimana ya? Kalau saya gak kasih, pasti teman-teman saya ngeledekin saya tuh. Lihat aja si B, dia kasih 50.000. Saya masa gak kasih? Aduh malu nih kalau gak kasih. Terus nanti guru sekolah minggu lihat saya gak kasih. Gimana? Gimana ya? Saya punya ide nih. Gimana kalau saya pura-pura aja saya kasih, tapi sebenarnya gak ada apa-apa di tangan. Toh mereka juga gak tahu. Atau coba ya kita lihat, ada kertas, kasih kertas aja, kan sama-sama. Uang juga kan kertas, ini juga sama, bisa dikasih. Yang penting saya terlihat sudah memberikan persembahan. Nah, dari contoh si A, si B, dan si C, menurut kalian mana yang benar? Si A, si B, atau si C? Ya, si A. Ya, si B memberi persembahan karena ingin terlihat keren. Dan si C bohong karena gak mau malu karena tidak memberi. Betul, guru kamu mungkin tidak lihat, atau teman-teman kamu mungkin tidak lihat, tetapi Tuhan lihat gak? Tuhan pasti tahu, Tuhan lihat. Tuhan tahu gak kalau kamu gak bawa persembahan atau lupa bawa persembahan? Tahu. Tuhan akan marah tidak kalau kamu tidak bawa terus kamu tidak memberi? Enggak. Tuhan lebih tidak suka kalau kamu berbohong di hadapan Tuhan. Tuhan juga gak suka kalau kamu memberi hanya ingin terlihat keren. Nah, Alkitab di dalam Kisah Para Rasul memberitahu kita hal yang sangat penting yang orang Kristen pelajari pertama kali. Ya, kisah ini sangat serius. Kisah tentang bagaimana orang Kristen harus hidup. Nah, gereja Tuhan di Yerusalem semakin besar karena semakin banyak orang yang mendengar tentang kisah tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya, waktu mereka dengar, mereka beritakan lagi kepada orang lain. Maka semakin banyak orang yang memutuskan untuk mengikut Yesus. Ya, ada banyak sekali orang-orang di dalam gereja. Mereka berbeda-beda. Ada yang kaya, ada juga yang miskin. Tapi Alkitab katakan, gereja mula-mula, ya, gereja mula-mula, jemaat mula-mula, mereka selalu berbagi dengan orang-orang yang tidak punya. Mereka yang kelaparan atau mereka yang tidak punya rumah untuk mereka tinggali. Orang-orang yang punya, mereka berbagi makanan, berbagi tempat tinggal,
ya. Mereka saling tolong menolong dan mereka saling mengasihi. Segala kepunyaan mereka adalah milik bersama. Indah ya? Hidup saling berbagi dan saling mengasihi. Nah, siapa sih yang ngajarkan kepada mereka untuk saling berbagi dan saling menolong? Mereka mengikuti teladan Yesus Kristus. Waktu Yesus Kristus sebelum naik ke surga, Yesus Kristus mengajar mereka banyak sekali tentang bagaimana harus mengasihi sesama, bagaimana harus berbagi, dan mereka meneladani Yesus Kristus. Maka jemaat yang pertama, yang mula-mula, mereka mengikuti teladan Kristus. Nah, ada salah seorang jemaat bernama Yusuf yang disebut juga Barnabas. Dia adalah seorang Lewi dari Siprus. Dia juga sangat mengasihi jemaat lain. Dia itu punya ladang yang sangat besar dan dia punya ide. Bagaimana kalau saya jual saja ladang saya supaya uangnya bisa dipakai untuk orang-orang yang membutuhkan. Maka dia pergi menjual ladangnya dan uang hasil penjualan ladangnya itu dia bawa ke hadapan rasul-rasul, dan para rasul mengambil uang itu dan membagi-bagikannya kepada jemaat Tuhan yang memerlukan. Semua sangat senang, ya. Mereka sangat senang karena mereka bisa berbagi. Gak semuanya senang, tapi ada 2 orang, ya. 2 orang yang lihat waktu Yusuf memberikan uang itu kepada para rasul. Mereka lihat dari jauh. Wah, lihat, si Yusuf dia memberikan uang hasil penjualan ladangnya kepada para rasul. Dan lihat, orang-orang semuanya membicarakan tentang dia. Mereka bilang kalau Yusuf itu orang yang murah hati. Siapa ya 2 orang ini? 2 orang ini adalah Ananias dan Safira. Mereka suami istri. Yang suaminya nama Ananias, istrinya bernama Safira. Mereka lalu berniat, mereka juga pengen kayak Yusuf yang dipuji-puji orang. Lalu mereka menjual tanah mereka. Sebagian dari tanah mereka jual. Ya, waktu mereka jual hasilnya dapat banyak, ya, dapat banyak. Tapi waktu mereka lihat hasilnya banyak, mereka lalu berpikir dalam hatinya, banyak banget nih, sayang nih kalau dikasihin semua. Bagaimana kalau kita simpan setengahnya saja untuk kita, ya? Jadi jangan semua dikasihin, setengahnya buat kita. Akhirnya mereka simpan setengahnya dan mereka bungkus yang setengahnya lagi untuk diberikan kepada rasul-rasul. Ananias memiliki niat yang jahat dalam hatinya, ya. Demikian pula istrinya. Istrinya tahu juga, tapi istrinya tidak melarang. Jadi mereka berdua inginnya hanya setengah saja yang diberikan kepada rasul-rasul. Tapi mereka juga pengen dipuji. Nah, orang-orang tahu tidak? Tidak, hanya mereka berdua yang tahu. Tapi ada satu lagi yang tahu, yaitu Tuhan. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati mereka dan Tuhan tidak suka. Waktu itu Ananias membawa sebagian hasil itu kepada rasul-rasul, ya. Saat itu Rasul Petrus yang menerimanya. Nah, waktu Ananias bawa, Ananias bilang, "Rasul, ini adalah uang hasil penjualan tanah saya. Ya, bagikanlah kepada mereka yang memerlukan." Nah, tetapi oleh kuasa Tuhan, Petrus mengetahui apa yang Ananias rencanakan. Ya, kita akan buka Alkitab kita. Kalian punya Alkitab di rumah? Buka Alkitabnya di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 5, kita akan melihat apa sih yang dikatakan oleh
Rasul Petrus kepada Ananias gitu ya. Kisah Para Rasul 5. Sudah ketemu? Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai 4. Tante akan bacakan ya, kalian baca di rumah masing-masing. Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai 4. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Nah, sesudah berkata demikian, maka Ananias jatuh dan mati. Maka terkejutlah semua orang yang ada di situ. Ya, ini adalah masalah yang serius. Beberapa orang muda datang dan mengambil Ananias untuk dikuburkan. Nah, kira-kira 3 jam kemudian datanglah Safira, istrinya, istri Ananias. Tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi dengan suaminya. Maka Petrus menanyakan kepada Safira, ya. Petrus bertanya kepada Safira, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Lalu Safira jawab, "Betul, sekian." Ya, padahal benar enggak? Enggak, karena sebagian sudah mereka simpan gitu ya. Maka kata Petrus kepada Safira, kita lihat lagi Alkitabnya di ayat 9. Jangan ditutup dulu Alkitabnya di ayat 9. Tante akan bacakan, kalian baca di rumah masing-masing ya. Ayat 9 kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Maka seketika juga jatuhlah Safira saat itu dan mati. Kemudian datanglah orang-orang lagi membawa dan menguburkan dia di samping suaminya. Ya, banyak orang yang menyaksikan peristiwa itu menjadi sangat takut. Wah, mereka ketakutan. Ya, kenapa? Karena mereka tahu Tuhan tidak suka kalau kita tidak jujur di hadapan Tuhan. Tuhan tidak suka kalau kita berbohong di hadapan Tuhan. Nah, dari Alkitab kita belajar Tuhan sudah memberikan kita Roh Kudus supaya kita memiliki karakter Kristus. Ya, karakter Kristus itulah yang harus diteladani oleh seluruh gereja Tuhan. Minggu-minggu lalu kalian sudah belajar, gereja itu bukan gedungnya, gereja itu kamu, gereja itu tante, gereja itu semua orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, maka semua orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid Kristus, harus belajar mengenai karakter Kristus, gitu ya. Karakter Kristus itu ada banyak. Nah, beberapa dari karakter Kristus kita pelajari hari ini. Bagaimana berbagi, bagaimana menolong, saling mengasihi, dan juga hidup jujur. Ya, jangan pernah memberi kalau kamu ingin dipuji orang lain. "Ah, saya pengen dipuji tuh, kayak tadi si B, gitu ya. Si B kasih uangnya besar, saya pengen dipuji juga." Itu niat yang tidak baik, ya. Jangan juga memberi dengan tidak rela hati. "Aduh, sayang uangnya, kalau saya kasih kan saya bisa jajanin, tapi saya harus kasih." Nggak rela hatinya ya untuk memberi. Tuhan juga tidak suka, ya. Jangan memberi dengan terpaksa atau ada maksud-maksud tertentu di hadapan Tuhan seperti Ananias dan Safira. Tuhan hukum mereka bukan karena mereka memberi lebih sedikit, bukan karena nilai nominal uangnya, bukan, ya. Tuhan hukum mereka karena mereka memberi
ingin dipuji orang seperti Yusuf, ya. Mereka tidak jujur di hadapan Tuhan. Mereka punya niat-niat jahat di hadapan Tuhan. Tuhan tahu dan Tuhan tidak suka. Bohong itu dosa dan Tuhan tidak suka dosa. Setiap dosa pasti ada hukumannya. Setiap dosa pasti ada konsekuensinya, ya. Jangan biasakan diri kamu untuk berbohong. Kamu diberikan kebebasan, bebas untuk taat atau mau hidup sesuka kamu sendiri. Kamu pilih yang mana? Tentu saja sebagai anak-anak Tuhan, kamu harus hidup taat kepada Tuhan, lebih taat kepada Tuhan, ya. Jangan biasakan berbohong. Karena Tuhan pasti tahu. Tuhan tahu seluruh hati kita, ya. Tuhan tahu pikiran kita. Dan Tuhan ingin kita belajar supaya kita boleh jujur di hadapan Tuhan. Belajar untuk memberi dengan sukacita, ya. Belajar untuk kamu bisa menolong orang lain. Belajar untuk hidup jujur di hadapan Tuhan. Kalau kamu sering berbohong, berdoa, minta ampun sama Tuhan, ya. Janji sama Tuhan. Tuhan, saya nggak akan bohong lagi, mau kepada guru, orang tua, teman, maupun orang lain, ya, karena saya takut akan Tuhan. Bukan takut akan hukuman, tapi takut akan Tuhan. Janji sama Tuhan, dan kalian juga Tuhan juga akan tolong kalian supaya kalian bisa melakukannya, ya. Kalau kalian lihat teman-teman kalian lagi kesusahan, apalagi sekarang nih, ya, lagi COVID kayak gini, ada teman-teman kalian yang orang tuanya kehilangan pekerjaan. Kamu bisa tolong. Kalau kamu punya lebih, kamu bisa berikan kepada mereka. Sama seperti jemaat mula-mula saling tolong-menolong. Kamu juga bisa menolong teman kamu, ya. Tapi kalau kamu nggak punya gimana? Apa kamu harus jual semuanya? Gak perlu. Kalau tidak bisa memberi, kamu bisa mendoakan mereka, ya. Kiranya Tuhan juga boleh menolong mereka di dalam saat-saat kesusahan. Sama seperti Tuhan sudah menolong kamu juga dan keluarga kamu. Firman Tuhan sampai di sini, ya. Minggu depan kita akan belajar hal lain yang lebih penting, ya. Hal lain yang penting yang kamu bisa pelajari dari firman Tuhan. Kamu baca Alkitab kamu, berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan akan pimpin kamu supaya kamu boleh hidup memiliki karakter Kristus. Hidup sebagai orang Kristen yang menyenangkan hati Tuhan setiap hari. Ya. Hari ini ayat hafalannya diambil dari Kolose 3 ayat 9. Kalian boleh buka Alkitab kalian. Kolose 3 ayat 9. Kolose 3 ayat 9. Tante akan bacakan. Kolose 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ya, belajar untuk hidup jujur di hadapan Tuhan, belajar untuk saling mengasihi di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kalian boleh menghafalkan ayat hafalan tadi, dan kalian juga boleh hafalkan nanti bersama-sama dengan guru sekolah minggu masing-masing, ya. Kita akan berdoa, kita akan tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan, kalau firman Tuhan hari ini kami boleh mengajar kami untuk kami boleh hidup saling tolong menolong, saling mengasihi, saling berbagi, dan juga hidup jujur di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh tolong kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kalau kami masih suka berbohong, Tuhan kiranya ampuni kami, Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami supaya kami boleh hidup terus menyenangkan hati Tuhan, supaya kami boleh hidup jujur di hadapan Tuhan.
Kiranya Tuhan boleh memberkati juga kedua orang tua kami, menolong mereka juga yang kesusahan saat ini karena COVID-19, dan kiranya Tuhan boleh pimpin kami supaya kami juga boleh hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengumuman. Nah, firman Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen, ya. Kita sebagai orang Kristen harus juga membaca Alkitab, membaca firman Tuhan dan merenungkannya setiap hari, ya. Rajin tidak baca Alkitabnya? Nah, ayo baca Alkitabnya ya. Setiap hari hanya 10 ayat. Bukan 10 pasal ya, 10 ayat saja setiap harinya. Berikut ini pembacaan Alkitab dalam 1 minggu. Minggu kemarin kita sudah belajar satu lagu ya. Lagu baru yang berjudul Ketuk. Nah, apakah kita sudah membuka hati kita untuk menerima Tuhan Yesus Kristus? Nah, hari ini kita akan belajar lagi lagu ini ya, dengan semangat. Ketuk, mengetuk, siapa mengetuk pintu? Tengoklah, dengarlah, inilah suara Tuhanku. Ketuk, mengetuk, yang masuk hatiku. Aku mau buka pintuku, marilah Tuhanku. Ketuk, ketuk, mengetuk, siapa mengetuk pintu? Tengoklah, dengarlah, inilah suara Tuhanku. Ketuk, ketuk, mengetuk, yang masuk hatiku. Aku mau buka pintuku, marilah Tuhanku. Kita sudah rajin baca Alkitab nih, rajin bernyanyi juga, rajin memuji nama Tuhan. Nah, kalau doanya rajin juga enggak? Nah, kita harus belajar untuk berdoa. Gak bisa berdoa tante? Nah, tenang, karena ada Roh Kudus yang menolong kita untuk kita berdoa, ya. Tetap rajin berdoa, baca Alkitabnya, memuji nama Tuhan, ya, sampai kita bertemu lagi, ya. Sampai minggu depan, Tuhan memberkati.